Assalamualaikum, halo teman-teman, ketemu lagi di Aiko Family Channel. Nah, video kali ini seru banget teman-teman, karena video kali ini kita itu lagi ada di kantor pemadam kebakaran nih teman-teman. Nah, kita mau sosialisasi nih teman-teman dari bapak-bapak petugas damkarnya. Bagaimana keseruannya? Saksikan terus videonya sampai selesai ya teman-teman. Permasalahan yaitu tentang penanggulangan kebakaran terlebih dahulu. Sejauh mana adik-adik mengenal tentang kebakaran? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Mendengar kebakaran udah takut. Pasti ibu-ibunya takut Bu ya? Sama, Pak. Sama kan? Makanya sampai saat ini di antara ibu-ibunya tidak ada yang menyimpan nomor pemadam Bu ya? Karena takut ya. Hah? Wah, siapa yang ada nyimpan nomor pemadam? Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada Pak. Kenapa Bu? Nggak perlu? Perlu sih, Pak. Nggak tahu Pak. Nggak tahu, Pak. Kebakaran sudah selalu, mobil pemadam itu sudah selalu mutar-mutar ke mana, ya kan? Nomornya tetap berada di samping. Tapi memang kepedulian kita kurang. Ibu-ibu segeralah simpan nomor telepon kebakaran, yaitu 0623444113. Sekali. Berikan informasi Bu ya apabila terjadi. Jangan takut. Jangan takut ketika kita menghubungi pemadam. Takut pemadam minta imbalan. Pemadam takkan minta imbalan Bu kalau untuk penanggulangan pemadaman kebakaran. Ya. Siapa yang tahu tugas pemadam apa saja? Pemadam api. Lagi nak? Siapa tahu lagi nggak buaya. Siapa tahu lagi? Selamatin orang dari kebakaran. Iya, itulah salah satu, yaitu tugasnya ada 3, yaitu pencegahan, penanggulangan, dan penyelamatan. Pencegahan itu apa? Yaitu memberikan sosialisasi, ini termasuk pencegahan, ya, memberikan sosialisasi termasuk pencegahan. Yang kedua, ya, menempatkan barang-barang yang mudah terbakar dari jangkauan api. Siapa bapaknya sini suka merokok? Ya, dibilang sama bapaknya, ya, kalau merokok itu apinya dibuang jangan sembarangan. Inilah salah satu pencegahan agar tidak terjadi kebakaran. Penanggulangannya bagaimana? Yaitu penanggulangannya setelah terjadi kebakaran, maka kami akan melakukan penanggulangan. Yang ketiga, penyelamatan. Penyelamatan ini bukan saja jiwa manusia, nyawa manusia ya, ada dia hewan-hewan seperti ular, ya, biawak, lagi tawon. Ini tugas, termasuk tugas pemadam kebakaran dalam penyelamatan. Lalu apa itu yang namanya kebakaran? Siapa tahu? Apa itu yang dinamakan kebakaran? Tidak tahu. Pinter, pandai, jujur. Ya. Kebakaran adalah salah satu peristiwa yang terjadi di mana saya dan kapan saja yang bisa menimbulkan kerugian harta benda bahkan nyawa yang disebabkan oleh besar kecilnya api yang tidak kita inginkan. Tidak semua api besar itu namanya kebakaran.
Bakaran tidak ya. Api yang tidak kita inginkan, itulah namanya kebakaran. Kebakaran ini dia akan semakin membesar ya apabila dia didukung oleh 3 unsur. Siapa yang tahu? Yaitu adanya panas, adanya bahan bakar, dan adanya udara. Inilah yang menyebabkan kebakaran itu akan semakin membesar. Pernah lihat kebakaran? Yang pernah lihat kebakaran? Nggak ada. Yang kelihatan rumah terbakar, nggak pernah nampak rumah terbakar. Menonton. Ya. Jadi untuk ibu-ibunya juga orang tua ya, ketika terjadi kebakaran, jangan heran ketika petugas datang. Bukan rumah yang terbakar yang disiram. Jangan ya, jangan heran. Bukan rumah yang terbakar, rumah yang begitu datang, bukan fokus ke rumah yang terbakar yang disiram. Yaitu adalah salah satu memutus mata rantai api. Rumah yang di sebelahnya, yaitu memutus jaringan apinya agar tidak melebar. Tapi ketika kita datang ya menyiram api, berarti masih bisa lagi kita apinya yang panasnya yang bisa kita redam. Tetapi kalau tidak bisa lagi, bagus bahan bakarnya, yaitu rumah-rumahnya sebelah yang kita siram agar tidak melebar. Kalau udaranya yang kita tutup, tidak memungkinkan. Itu. Dan kebakaran ini, adik-adik dan ibu-ibu sekalian, ya, dapat kita bagi beberapa tingkatan, beberapa kelas, dan cara penanggulangannya pun berbeda. Biasanya kalau kebakaran yang ada di pikiran kita untuk memadamkannya, kita siram pakai air. Tidak semua jenis bahan bakar ataupun kebakaran bisa kita siram dengan air. Jangan nak ya, ibu-ibu, jangan. Karena salah dalam penanganan awal, kebakaran bukannya mati, tapi akan semakin membesar. Itu. Kebakaran yang bisa kita siram dengan air, ya, yaitu kebakaran yang jenis kebakaran kelas A. Bahan bakarnya itu kertas, kayu, dan kain. Ini masih bisa langsung kita siramkan air. Namun apabila bahan bakar penyebab kebakarannya itu minyak, ini jangan coba-coba kita siram dengan air. Karena jika minyak kita siram dengan air, minyak ini akan naik ke permukaan air, ya. Maka api tetap hidup, air akan membawa kobaran minyak tadi yang berapi, dia akan membawa mencari datangan lebih rendah, maka kebakaran akan semakin meluas. Itu. Yang ketiga, ya, kebakaran yang disebabkan oleh jaringan listrik atau jaringan pendek, arus pendek. Ketika ada terjadi percikan api, itu dicolokkan dulu, ya. Ada percikan api, jangan coba-coba disiram dengan air, karena air salah satu pengantar arus listrik tercepat. Lebih bagus kita lari dulu ke depan, kita matikan sekring, kita
Matikan resipinya, baru kita bisa siram dengan air. Kalau tidak, lebih bagus kita ambil lumpur. Kita ambil lumpur, kita lemparkan ke titik api yang berada di colokan tadi. Ini jarang terjadi karena kebakaran ini selalu terjadi di industri-industri logam apa itu biasanya. Yang kita tuang sedikit. Itu lihat itu apanya. Tapi karena dia ditutupi udara, dia besar. Tuh. Besar. Hah? Besar dia kan. Salah Pak. Oh, kalau dia nggak ada udaranya nggak besar. Jangan ada udaranya. Iya. Itu tadi. Dia kedap udara, tidak memiliki udara yang cukup, maka dia tidak akan besar. Contoh ini yang selalu terjadi juga kepada ibu-ibu sekalian, ya. Biasa ibu-ibu kalau pagi itu menyediakan bangun pagi, menyediakan sarapan untuk bapak, untuk anak berangkat sekolah, memasak buat aktivitas, ya. Ketika hidupkan kompor, jeratan kuali, isi minyak, hidupkan kompor. Karena sibuk, mana membangunkan anak, mana mau apa, lupa tadi, ya. Ini minyak akan panas. Karena terlalu panas, dia akan terbakar. Api akan naik ke dalam minyak. Biasanya tindakan dari ibu-ibu ini disiram dengan air. Itu yang terjadi. Siram dengan air. Ini jangan, ya. Atau ibu mengambil resiko, pegang, campakkan. Pagi-pagi bangunin bapak, Pak ada ini, minta tolong sama bapaknya. Karena bapaknya masih teringat nonton bola, ya, ditendang sama bapaknya. Ini berbahaya. Kenapa? Ketika tadi minyak disiram dengan air, minyak akan tumpah. Dia akan membakar benda-benda yang di sekitar dapur kita. Biasanya kalau di dapur kita itu ada botol-botol plastik, ya, ada lap tangan, entah kardus, kotak apa, ya. Ini dia akan terbakar. Solusinya bagaimana? Cukup ibu ambil saja handuk goni, cuma ini jangan goni beras yang 30 kilo ya, jangan goni beras plastik, jangan. Itu goni lama dulu yang serat dari sabun, ataupun anduk selimut dibasahi, baru ditutupkanlah udaranya. Kita tutup udaranya, ini akan mati. Gitu. Jangan nanti, kalaupun tidak berani, ya, ibu matikan saja sambungan ke gas. Tadi apa itu regulator, bukan cabut, ya. Api biarkan hidup, singkirkan benda-benda yang di sekitarnya. Karena kalau hanya kebakaran di dalam kuali, itu dia tidak akan kemana-mana, paling minyaknya itu saja, ya. Pinggirkanlah benda-benda yang terjangkau oleh api. Kita bisa tahu, kita pinggirkan, biarkan saja.
biarkan dan cari pertolongan. Pertolongan itu yang yaitu berteriak tentang dia tetangga apa, mana tahu dia bisa membantu, itu bisa keselamatan. Ya, siapa di sini yang mau jadi pemadam? Tunjuk tangan. Semua. Ya. Cewek bisa, tapi tempat kita ini di Kabupaten Asahan belum ada merekrut untuk ceweknya, belum. Mungkin Generasi inilah. generasi berikutnya. Ini ketepatan masih baru. Berapa kilo tuh Pak baju kira-kira? Bajunya ini kalau ditimbang hampir 1,5 kilo atau 2 kilo. Ini masih kering. Masih kering kalau basah. Kalau basah dia lebih berat. Itulah alat-alat APD kami. Tuh, batu. Itu apa namanya Pak? Teropong. Apa ini? Apa ini? Oh, untuk nyiram air Pak. Seter. Nyiram air. Hah? Tembak. Kalau bapak polisi tembaknya isinya peluru pistol ya kan? Bapak, nah kalau ini pistol bapak pemadam isinya nanti air. Itu pun harus ada yang namanya apa ini? Selang. Panjang kali ya lah. Harus bermeter-meter lah pula. Ya harus di Pak. Ya, sudah. Iya Pak ya. Tuh ya. Kenapa dia panjang selangnya? Bisa mencapai kebakaran. Panjang selangnya. Iyalah biar Hah? untuk menyiram kebakaran. Ya. Tuh. Bisa menjangkau titik api lebih jauh ya. Tahu lah, daerah tempat kita ini apalagi kalau yang terjadi kebakarannya Gang-gang. dimasuk di gang-gang yang sulit mobil untuk mendekat ke titik kebakaran. Kita harus menggunakan Selang yang panjang. selang. Harus kita gunakan selang besar masuk kemari, baru selang kecilnya kita masukkan kemari, ya bisa kita bagi teknis pekerjaannya bisa 2 orang. Kalau dia langsung di sini selang kecil, selang besar hanya 1 orang. Fungsinya kenapa kita menggunakan ini 2? Yaitu untuk memutus mata rantai api kanan dan kiri, kita siram, itu kita batas. Itu inilah alat-alat pemadam. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Ya, sini Mak. Mobil pemadam kita standby dalam posisi terisi, ya. Jangan dikira sama ibu-ibu, ya, mobil pemadam kita dalam keadaan kosong. Jangan, ya, tidak. Itu semua standby, sudah stay, sudah terisi. Alat tandem kita ada 2 dengan kapasitas keseluruhannya itu sekitar 14.000 liter.
Itu. Enam dan 18.000 liter. Itu. Jadi ketika terjadi kebakaran, ya, begitu langsung berangkat, tidak lagi mengisi. Tapi kalau nanti ke titik sudah kita melakukan pemadam, habis baru kita isi. Kita cari sumber air terdekat untuk kita hisap. Kita mobil ada untuk menghisap di pintu sampingnya. Nah, ada lagi? Siap siaga. 1 kali 24 jam jaga. Apa saya? Katanya lapar, mana jajan orang? Ini jajan anak-anak lapar katanya. Batuan. Udah. Ya, prediksinya. Ya. Kalau untuk duduk saja nanti diusahakan boleh. Tapi kalau untuk naik jalan-jalan tidak boleh. Tidak boleh ya. Nggak boleh kalau untuk naik jalan-jalan tidak boleh. Siapa? Nah, gitu ya. Ini fungsinya ini. Rata-rata peralatan kita semua di atas kelengkapan APD, alat pelindung diri. Beda dengan ini. Kalau alat-alat yang seperti ini itu berada di dalam mobil. Tapi kalau sepatu apa semua di atas. Ketika ada informasi terjadi kebakaran, dia akan naik berganti tukar kostum. Ketika habis selesai itu, kalau kita turun dari tangga lama, bisa-bisa kita terjatuh bertabrakan. Makanya dia turun dari sini. Ya, tolong Bang, ada 3-4 orang coba. Naik ke atas turun lagi. terus atau rebana. Tingkat kebakaran kami, siklus kebakaran ini meningkat. Karena itu tadi, di samping anak-anak suka main-main kiat ataupun ibunya mungkin habis buat Masak sahur. apapun kiranya sahur, ya lupa dengan aktivitas itu tadi, ini terjadi. Makanya ini jangan dilakukan. Ingat ya, jangan lagi, jangan main-main mancis di dalam rumah. Jadi peran anak-anak ya, jika di dalam satu kobaran dengan satu gumpalan asap, jika rumah terbakar, kita terjebak di dalam asap. Anak-anak yang harus dilakukan yaitu bertiarap. Tiarap, telungkup. Tahu bertiarap? Tidur telungkup. Ya, tidur telungkup, merayap mencari pintu arah keluar. Kalau kita tetap berdiri, kita akan merasa sesak karena kena Asap. gumpalan asap. Tapi kalau kita telungkup, ya, kita masih bisa lagi menghirup udara yang segar atau masih ada oksigen. Kenapa? Sifat asap dia tidak memenuhi, dia masih ada rongga. Dia minimal 5 atau 7 cm Ke atas ya Pak. di permukaan lantai. Makanya kita lungkup.
Kemudian ya, kita merapat ke dinding, situ masih ada lagi rongga udara. Kemudian ini tips untuk ibu-ibu ya, sampaikan, jangan dibiasakan meninggalkan anak di rumah dalam posisi rumah terkunci. Oke, ya, ibu-ibu, jangan biasakan tinggalkan anak kita di rumah dalam posisi rumah atau pintu kamar terkunci. Jangan. Wah, nggak terasa nih teman-teman, udah lebih dari 1 jam kita mendengarkan sosialisasi dari bapak-bapak petugas pemadam kebakaran Kabupaten Asahan. Nah, sampai di sini dulu video kali ini teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Dan jangan lupa di like videonya. Bye-bye. Assalamualaikum.